Ya, pemirsa, pemerintah mengakui Indonesia saat ini masih terjebak dalam posisi negara berpendapatan menengah. Pemerintah pun menargetkan Indonesia masuk dalam kategori negara maju pada tahun 2045 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui Indonesia sampai saat ini masih terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Dan untuk keluar dari posisi tersebut, perekonomian nasional harus tumbuh rata-rata 6 hingga 7% per tahun. Dengan investasi rata-rata tumbuh mendekati 7% per tahun dalam 20 tahun ke depan. Airlangga menyebut provinsi yang memiliki produk domestik regional bruto per kapita yang tinggi saat ini hanya Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Karena itu, pemerintah akan mendorong peningkatan PDRB per kapita yang lebih merata ke depannya, dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country pada tahun 2045. Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Indonesia harus melakukan terobosan sekaligus penyederhanaan sejumlah regulasi agar mampu keluar dari negara middle income trap. Sri Mulyani mengingatkan banyak negara besar yang pada akhirnya sulit keluar dari posisi middle income trap akibat kesulitan dalam menerapkan regulasi kebijakan yang tepat dalam mendorong produktivitas nasional. Naik menjadi high income itu adalah situasi di mana mereka bisa memfokuskan policy, institusi, dan regulasinya menjadi relatif sangat fokus dan coordinated. Nah, Indonesia tantangannya mungkin juga harus lihat banyak negara-negara yang kenapa dia berhenti di middle income. Biasanya ya tadi quality dari policy regulasinya. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045. Pada saat itu, penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 320 juta jiwa dengan pendapatan per kapita sebesar 26.000 hingga 30.000 dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX News. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi meloloskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih, dan kita sapa juga ada Mas Fitra Faisal, senior ekonomis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi Mas Ajib. Selamat pagi Dr. Fitra. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mungkin kita akan review terlebih dahulu dari Anda nih, Mas Fitra Faisal, terkait dengan kondisi Indonesia saat ini. Apakah benar-benar saat ini ya kita masih berada dalam jebakan yang sama begitu, belum keluar atau bagaimana posisinya? Silakan. Iya, masih lah Mas Pras, karena kalau tidak seperti itu kondisinya, Bu Sri Mulyani kemarin kan tidak menyampaikan bahwa kita memiliki PR besar ya untuk sampai tahun 2045 ke depan. Yang jelas melihat kondisi kita sekarang, jendela kesempatannya memang cukup sempit, karena sebenarnya fondasi dari bagaimana kita keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah ya kelas menengah itu sendiri gitu kan. Bagaimana kelas menengahnya naik kelas. Nah, permasalahan adalah kemarin juga sudah dikeluarkan data Mandiri Spending Index yang mana menunjukkan bahwa tren konsumsi kita, terutama yang middle low, itu tidak beranjak kemana-mana selepas pandemi. Dan juga kalau kita melihat kecenderungan kelas menengah kita, itu posisinya di 2010 kelas menengah kita sekitar 25-26%, ya sekarang trending down ya, sekitar 17-20% lah kelas menengah estimasinya. Artinya bukannya lebih banyak yang masuk kelas menengah, justru banyak yang terdowngrade. Nah, terdowngrade kemana? Ke daerah yang disebut sebagai aspiring middle class. Aspiring middle class ini yang pendapatannya antara 2,5 sampai 5 juta atau bahkan kurang. Itu semakin lama semakin besar, dan jumlahnya itu 120 sampai 150 juta orang. Dan dia kelas ini agak rawan untuk masuk ke kelompok yang di bawah garis kemiskinan, disebut aspiring middle class karena dia baru merangkak ke dari atas garis kemiskinan menuju kelas menengah, tapi dia tidak berhasil. Justru yang terjadi adalah semakin banyak kelas menengah yang bocor masuk ke aspiring middle class ini. Nah, jadi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, ya pertama pertumbuhan ekonomi ya, yang pertama. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonominya juga
harus inklusif. Setidak-tidaknya dari beberapa kajian kami itu sampai tahun 2038 kita tidak punya waktu sampai 2045 karena fondasinya itu selesai di tahun 2038. Mas Pras, dan untuk sampai 2038 itu kita tumbuh minimal 6 sampai 6,5%. Itu minimal sekali, harus di level itu. Baik, tapi apa yang menjadi faktor penyebab kalau misalnya kita lihat kelas menengah Indonesia yang seharusnya memberikan kontribusi terbesar untuk bisa mendorong posisi Indonesia begitu keluar dari jebakan ini, apakah karena faktor dari domestik, global, atau ada hal lain pasca Covid kah atau bagaimana? Ya sebenarnya kombinasi di antara semuanya. Kalau kita lihat dari sisi sentimen global, kan tekanannya bukannya semakin berkurang, malah semakin bertambah ya dari sisi geopolitik dan seterusnya. Tetapi tentunya yang menjadi concern utama adalah bagaimana kondisi domestik kita. Nah kalau kita lihat dari sisi kelas menengah itu ya, selama ini kan mereka tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Artinya begini, yang kalau kelas menengah atas, kelompok top 20% of income earners, mereka semakin kaya, nggak masalah. Tapi masalah kelas menengah ke bawah, meskipun mereka tentunya struggling, tapi mereka subject to bantuan sosial. Nah, kelas menengah ini, mereka yang terjadi apa, Mas Pras, tau nggak? Pinjam dulu 100. Jadi mereka semakin ke sini, semakin tabungannya semakin banyak yang dimakan. Gitu, Kita lihat lagi ya kenapa sih semakin banyak makan tabungan, karena source of income-nya semakin terbatas. Kenapa source of income-nya semakin terbatas? Karena lapangan kerja di sektor formal itu semakin kecil ya, mereka semakin terlempar ke sektor informal begitu Mas. Nah dari pandangan dunia usaha bagaimana Pak Ajib? Apindo menilai begitu seperti tadi sudah ada penelitian kajian yang sudah dilakukan begitu dari Mas Fitra begitu. Menurut Anda apakah itu real yang dialami dunia usaha untuk mereka yang mungkin berada di kelas menengah begitu? Ya, menarik kalau tadi kita mencermati dan menyimak bagaimana Mas Fitra memaparkan leveling dari pendapatan masyarakat, Mas Pras. Saya lebih menggarisbawahi tentang hubungan antara pendapatan kelas menengah akan bawah, hubungannya dengan middle income trap. Karena begini Mas Pras, kalau kita lihat bagaimana jumlah penduduk miskin di Indonesia itu masih lebih dari 9%. Dan kalau kita cermati dan kritisi data, itu pun masyarakat miskin yang miskin absolut kalau menurut data dari Bank Dunia. Karena Bank Dunia itu membuat ukuran bahwa masyarakat miskin absolut itu hanya pendapatan per kapita $1 per kapita per hari. Dan itu yang menjadi ukuran kenapa muncul angka 9%. Artinya kalau kemudian pemerintah ingin menaikkan standar masyarakat miskin kelas menengah, ibaratnya miskin menengah, dengan standar penghasilan $2 per kapita per hari, maka tentunya rasionya akan bertambah naik. Dan ini akan menjadi problem serius. Karena kalau dunia usaha melihat Mas Pras, problem utama ekonomi itu ada di 3 hal. Satu, berbicara masalah kemiskinan, yang tadi juga sempat disorot oleh Mas Fitra. Kedua, berbicara masalah pengangguran. Dan repotnya Indonesia ini masih pengangguran nomor 57 di dunia. Dan repotnya adalah tingkat pengangguran kita ini kurang mendapatkan insentif positif dari investasi yang ada. Bagaimana kalau kita lihat di 4 tahun terakhir investasi kita selalu over target, tapi tingkat penyerapan tenaga kerja kita selalu di rata-rata 50-60%. Bahkan angka terakhir menunjukkan setiap 1 triliun uang investasi hanya setara dengan penyerapan 1.000 jumlah tenaga kerja. Artinya kualitas investasi ini jadi problem dan tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk menaikkan tingkat tenaga kerja di Indonesia. Kemudian yang terakhir berbicara masalah Gini rasio. Tadi kalau melihat structuring yang disampaikan oleh Mas Fitra, bagaimana perubahan dan pergeseran dari masyarakat penghasilan kelas menengah yang juga sekarang akan semakin gemuk ke kelas menengah cenderung bawah, maka ini menunjukkan bagaimana tingkat Gini rasio kita semakin melebar. Ini akan menjadi problem utama Mas Pras. Jadi sekali lagi kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah fungsi agregat dari sebuah permintaan secara umum dalam sebuah negara. Artinya kalau kemudian kita melihat bagaimana tingkat kelas menengah mengalami tekanan dan kemudian bagaimana tingkat bawah cenderung terbantu dan terdongkrak oleh program pragmatis pemerintah dalam bentuk bansos misalnya, pemerintah menghadapi masalah utama di tahun 2025, 26 dan 27, di mana ruang fiskal pemerintah sangat sempit, kemudian bansos yang menjadi program pragmatis juga menjadi sangat terbatas. Artinya Mas Pras, pemerintah membutuhkan regulasi-regulasi yang bisa memberikan daya ungkit lebih maksimal untuk bisa menumbuh daya beli masyarakat. Karena kalau kita lihat bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga masih menjadi fungsi dominan dan faktor dominan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kalau kita lihat tadi Mas Fitra juga sudah menyampaikan, minimal dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6-6,5% sampai tahun 2045 menjadi negara maju. Dan itu pun secara matematika juga masih berat Mas Pras. Karena kita lihat begini,
katakan 6,5%, secara compounding kita hitung, itu katakan meningkat 200% sampai 2045 atau 20 tahun ke depan. Tapi jangan lupa bahwa jumlah penduduk juga meningkat. Artinya PDB per kapita kita juga tidak akan naik secara garis lurus seperti itu gitu. Dan apalagi tentunya standar penghasilan negara maju tahun 2045 akan berbeda dengan sekarang, di mana sekarang adalah 12.000 per kapita per tahun, nanti bisa mencapai 25.000. Artinya Mas Pras, pertumbuhan ekonomi 6,5% pun menurut saya kurang cukup untuk kita, dan kurang aman, cenderung kurang aman untuk bisa masuk ke negara maju tahun 2045. Dibutuhkan seperti target Pak Prabowo kemarin sempat menyampaikan, bahkan men-challenge pemerintah ke depan bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%. Tentunya sangat challenging dan banyak PR untuk itu, tapi paling tidak angka itu relatif aman untuk kita going to Indonesia Emas tahun 2045. Kira-kira begitu. Pak Ajib, menarik. Tadi Mas Fitra menggarisbawahi bahkan sampai dengan 2038 begitu, 6 sampai 6,5%. Sementara posisi itu Pak Ajib bilang sudah berubah ini parameternya. Nah, Mas Fitra, bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah kita bisa mengejar? Butuh satu inovasi, gebrakan apa nih yang mungkin perlu kita kolaborasikan misalnya? Sorry, masih di mute, Mas Fitra. Oke, ya, terima kasih Mas Pras. Ya, jadi sebenarnya itu bukan rocket science ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, ambil contoh saja pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir ya, exclude pandemi 5,07%. Artinya equilibrium kita memang di level itu, di 5%-an. Dan kalau kita lihat apa sih yang dilakukan selama 10 tahun terakhir, bangun infrastruktur. Bagus ya, tetapi masalahnya itu hanya satu pilar saja ya, dari 3 pilar yang seharusnya kita bangun. Nah, kalau kita bicara infrastruktur, hanya bangun infrastruktur, akhirnya apa? Menimbulkan economic inefficiency, sebagaimana yang kita lihat dari angka I-core kita yang semakin lama bukan semakin baik, malah semakin tinggi, semakin buruk, begitu kan. Nah, oleh karenanya perlu kemudian dipadankan dengan 2 pilar yang lain. 2 pilar itu adalah pilar SDM, yang ketiga adalah pilar institusi. Nah, itu tadi juga yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, kenapa infrastruktur kita ketika dibangun tapi malah menimbulkan economic inefficiency? Karena absorptive capacity dari ekonomi kita relatif terbatas. Kenapa terbatas absorptive capacity-nya? Karena manusianya kurang berkualitas. Terus yang kemudian banyak yang juga dikorupsi, gitu kan? Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita kan nggak kemana-mana. Dari World Bank, ya kalau kita lihat sebenarnya ada 6 dimensi yang perlu diperhatikan. Jadi government effectiveness, political stability, control of corruption, rule of law, regulatory quality, dan voice and accountability. Itu semua yang harus dibenahi, Mas Pras, supaya kita nanti memang mencorong sampai tahun 2038 menjadi negara maju, tidak lagi negara berkembang dan megap-megap, begitu Mas Pras. Ya, menarik. Lantas bagaimana upaya strategi yang perlu diterapkan? Kalau misalnya tadi ya beberapa poin yang sudah Anda sampaikan Mas Fitra, ada economic inefficiency, SDM, kemudian kaitannya dengan institusi. Tadi Pak Ajib juga menggarisbawahi kemiskinan, pengangguran, dan juga gini rasio, supaya ini bisa menjadi satu titik keseimbangan yang saling menguatkan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita akan lanjutkan kembali menarik terkait dengan posisi Indonesia, middle income trap ini yang berusaha terus untuk kita lawan begitu bisa keluar dari jebakan ini. Mas Fitra Faisal, tadi Anda sampaikan ada 3 poin ya. Ini terkait dengan economic yang inefisiensi, kemudian SDM, dan juga institusi. Nah, ini bagaimana bisa dikolaborasikan, kemudian ini dijadikan suatu permasalahan yang bisa tuntas untuk bisa meningkatkan lagi tadi dari sisi kemiskinan, pengangguran, gini rasio Indonesia, silakan. Ya Mas Pras, jadi kalau kita lihat lagi secara umum kenapa middle class kita struggling adalah karena memang kehilangan pekerjaan yang berkualitas, tadi juga sempat disampaikan. Dan itu berkorelasi dengan kondisi kita yang kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP semakin berkurang atau yang disebut sebagai deindustrialisasi secara prematur. Nah, kembali lagi ke konteks inefisiensi tadi yang saya ingat di tahun 1970-1980-an bapaknya Pak Prabowo, Prof. Sumitro yang merupakan foundernya
tempat kami di FEUI itu bilang bahwa kebocoran itu 30% ya. Sebenarnya bukan bicara kebocoran, tapi bicara mengenai economic inefficiency yang dilambangkan oleh ICOR. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain ya, pantaslah kemudian Indonesia kurang ya, agak kurang dorongannya. Nah, bagaimana kemudian untuk bisa mengembalikan economic inefficiency tadi? Ya, infrastruktur tadi bisa dibilang adalah satu pilar ya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Tetapi untuk pilar-pilar yang lain itu juga harus dibenahi. Bagaimana kalau dalam konteks ini kepastian berusaha, ini tempatnya Mas Ajib ini ya, bagaimana investor nyaman berada di sini dan seterusnya. Pemerintah sebenarnya bukan tanpa usaha ya. Kemarin terakhir kan ada Golden Visa, kemudian ada Special Economic Zones dan seterusnya. Itu oke, tapi di sisi yang lain kembali lagi yang paling asasinya adalah absorptive capacity-nya. Karena biar bagaimanapun investor itu kan tidak hanya melihat tax exemption, tidak hanya melihat bagaimana dia difasilitasi untuk hidup 5-10 tahun di sini secara bebas, tapi dilihat bagaimana interaksinya dengan local resources. Nah, local resources ini menjadi hambatan terbesar kita. Makanya investasi ke depan harus investasi di SDM. Yang ketiga adalah ya harus pembenahan yang dilakukan secara masif dari sisi institusi ya. Jadi bagaimana kemarin ada Omnibus Law itu bagus ya di satu sisi, tapi di sisi yang lain pada prakteknya itu juga harus kemudian diimplementasikan dengan baik, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan deregulasi dan debirokratisasi. Karena ketika campur tangan pemerintah terlalu besar itu menimbulkan lebih banyak lagi economic inefficiency. Maka kita harus meningkatkan partisipasi dari sektor swasta itu menjadi lebih signifikan lagi gitu. Dan secara tidak langsung partisipasi dari sektor swasta yang memiliki kapasitas teknis ya, itu pasti akan membenahi institusi kita secara alami. Oke. Nah ini menarik, Pak Ajib, bagaimana Anda melihatnya begitu? Tadi investasi 1 triliun aja serapannya cuma 1.000 tenaga kerja di Indonesia. Sementara sampai tahun-tahun misalnya target kita 2038 Mas Fitra, kemudian Indonesia 2045, Anda melihat bagaimana upaya mengejar ketertinggalan tadi? Apakah bisa paralel atau memang kita perlu tadi pembenahan SDM-nya, institusinya kah, atau ada faktor lain? Silakan. Oke, sekarang sudut pandang pemerintah dulu. Memang betul tadi kalau sedikit mencuplik dari statement dari Mas Fitra bahwa dalam konteks institusi dibutuhkan namanya deregulasi dan debirokratisasi. Sebenarnya ini yang selama 5 tahun terakhir didorong oleh pemerintah. Tapi kemudian aplikasi di lapangan itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mas Pras, kalian juga berbicara masalah kultur, berbicara masalah habit, dan dalam tanda petik local wisdom nih, masing-masing daerah juga kondisinya berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi problem di lapangan dalam konteks aplikasinya, Mas Pras. Tapi begini, kalau kita lihat kemudian memang kalau berbicara pertumbuhan ekonomi membutuhkan private sector engine dan juga government engine. Kalau kita berbicara private sector, tadi hubungannya memang dengan bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena kita mempunyai 2 problem di sini, yaitu berbicara masalah produktivitas, 2 berbicara masalah daya saing, Mas Pras. Nah, ini yang menjadi dan berbicara SDM, berbicara investasi jangka panjang, tidak berbicara masalah sekarang kemudian tahun depan akan berhasil, tidak. Karena berbicara investasi SDM ini berbicara masalah pendidikan misalnya, terus masalah skill dan lain-lain. Artinya dibutuhkan sebuah roadmap jangka panjang bagaimana SDM kita mempunyai daya saing yang lebih dan punya productivity yang lebih tinggi. Karena ini menjadi prasyarat mutlak kalau kita ingin menjadi negara maju. Kemudian kalau kita berbicara masalah government side atau dari sisi government-nya, Mas Pras, memang dibutuhkan kalau ini pun kita pecah lagi jadi 2. Satu berbicara masalah kebijakan belanjanya, kedua berbicara masalah kebijakan regulasi. Kalau berbicara masalah kebijakan belanja atau government spending, Mas Pras, memang begini. Kalau kita lihat dari yang namanya produk domestik bruto kita, hanya satu angka yang pasti, yaitu angkanya, karena berbicara masalah angka investasi juga kadang-kadang definisinya juga masih belum sepakat, sehingga angka investasi 1.600, 1.400 triliun dan lain-lain ini pun menjadi PR kenapa serapannya rendah. Kemudian angka konsumsi maupun selisih ekspor impor, angka ekspor impor kita sering berbeda dengan yang lain. Poinnya saya ingin menyampaikan di sini, Mas Pras, dalam satu angka yang pasti dalam sebuah PDB itu namanya government spending, yaitu government di pusat, di pemerintah dalam bentuk APBN, katakan tahun ini kita 3.300 triliun, dan juga PAD daerah. Artinya kemudian pemerintah harus lebih fokus bagaimana spendingnya itu bisa meleverage atau memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing dan juga dalam konteks secara nasional keekonomiannya, Mas Pras. Dan ini yang belum kita lakukan secara optimal. Kalau tadi Mas Fitra menyampaikan bagaimana economic inefficiency itu bocor 30%, dan itu bahkan sangat menjadi potret bagaimana pemerintah itu government spendingnya juga sebenarnya belum maksimal gitu. Bahkan ketika sebuah government spending nggak maksimal,
sebenarnya juga bagian dari inefisiensi ekonomi. Kenapa? Karena ada opportunity loss. Oke. Ketika kemudian misalnya pemerintah bisa spending dengan tepat, maka tentunya pertumbuhan ekonomi akan baik. Tapi ketika kemudian investasi atau spendingnya tidak tepat, maka tentunya akan ada opportunity loss. Itu yang kita sampaikan bahwa dari sudut pandang yang berbeda, terjadi sebuah inefisiensi ekonomi juga dalam sebuah pengelolaan keuangan negara, baik pusat maupun daerah. Nah, ini menjadi PR kita, Mas Pras. Tapi poinnya begini, memang 3 hal tadi sangat penting, bagaimana peningkatan sumber daya manusia, kemudian bagaimana kita ada deregulasi dan debirokratisasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita ingin efisien dalam konteks ekonomi, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus mempunyai nilai tambah yang maksimal. Nilai tambah itu kemudian dalam konteks hilirisasi ekonomi, Mas Pras. Ini yang kemudian harus kita kembangkan. Kalau kemarin pemerintah sementara fokus dengan namanya misalnya hilirisasi produk minyak, hilirisasi di mineral dan lain-lain, pemerintah di 5 tahun ke depan itu harus lebih fokus dengan hilirisasi yang lebih menyangkut banyak orang. Kalau tadi Mas Fitra sedikit menyinggung masalah deindustrialisasi, kita berarti belum berhasil di sektor manufacturing dan industrialisasi. Tapi jangan lupa bahwa sektor agrobisnis, sektor agriculture yang menjadi sebuah keunggulan kompetitif kita juga belum tercover dengan maksimal. Artinya, kalau pemerintah ingin memberikan daya ungkit lebih maksimal, hilirisasi harus lebih banyak pada sektor-sektor yang menyangkut lebih banyak orang, termasuk sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan misalnya. Karena berbicara pertanian saja ada 21 juta keluarga yang bertumbuh pada sektor ini. Kalau pemerintah bisa membangun sebuah ekosistem bisnis di sini, maka tentunya akan lahir kelas-kelas menengah baru. Saya akan pakai satu contoh kecil, Mas Pras. Orang terkaya di Vietnam, orang terkaya di Thailand, itu pemilik perusahaan yang membangun ekosistem bisnisnya di Indonesia dari hulu sampai hilirnya, dari pertanian, pengolahan, pangan sampai end user. Artinya apa? Ketika kesempatan Indonesia itu diambil oleh negara lain, bahkan di negara lain juga muncul orang-orang terkaya di negaranya dengan usaha yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu, Mas Pras. Sekali lagi, pemerintah harus memberikan dorongan. Bagaimana lebih banyak kelas-kelas menengah baru yang lahir dari sebuah ekosistem bisnis, dari sebuah program hilirisasi yang diperluas oleh pemerintah. Kira-kira demikian. Baik Pak Ajib. Nah, Mas Fitra, apakah juga pemerintah akhirnya mungkin harus merevitalisasi misalnya mesin ekonomi kita yang konvensional begitu untuk bisa keluar dari jebakan ini, atau memang tadi ada beberapa poin juga bagaimana kolaborasi, hal-hal krusial juga yang perlu dibenahi, meskipun tadi deindustrialisasi juga harus kita mitigasikan nih, silakan. Iya, untuk mengoverhaul ekonomi resikonya terlalu besar, Mas Pras, karena kita jendelanya sempit. Kita kan mau sampai sebentar lagi nih, habis bensinnya. Kalau di overhaul akhirnya nggak nyampe-nyampe gitu kan. Memang kalau secara ideal memang harus di overhaul, diganti mesinnya sekalian. Tapi di sisi yang lain kalau kita mau mencapainya dengan baik, ya kita tahu nih banyak yang rusak, ya diperbaiki. Nah, salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan berdamai dengan keadaan sekarang dan mengutilisasi kemampuan-kemampuan yang ada, misalnya ya dalam konteks hulu atau investasi dari sisi sumber daya manusia. Kita jangan lagi pakai pendekatan bahwa semuanya itu harus berbekal ijazah, tapi semuanya harus berbekal skill. Maka banyak sekali petani-petani kita yang lulusan SD tapi dia dibekali skill yang memadai, dia bisa menjadi pelaku teknologi. Banyak penelitian saya yang menunjukkan itu juga secara anekdotal. Nah, tinggal bagaimana kita melihatnya itu di level nasional, di augment, dipotong caranya gitu ya, di kabel-kabel yang rusak dibenerin, sehingga mereka memang diutilisasi untuk konteks pertumbuhan ekonomi tadi. Karena Mas Pras, dari sisi teknis ya, untuk tumbuh minimal %, kita butuh pertumbuhan ekspor minimal 9%. In manufacturing, bukan di komoditas. Nah, untuk itulah kemudian kita butuh absorptive capacity dari sisi sumber daya manusia yang unggul dan memadai. Jangan sampai kemudian investasi masuk, tapi kemudian tidak tercermin dari sisi angka kemiskinan di daerah-daerah yang tujuan investasi tersebut. Nah, ini kan menjadi permasalahan ke depan juga. Itu dia, berarti kita memang butuh shortcut begitu yang benar-benar solutif kemudian tepat sasaran ya Mas Fitra, sehingga tadi magic lah istilahnya, kabelnya disambung-sambung, tapi disambung-sambung. Yang penting mesinnya jalan dulu sampai nanti tahun 2038. Sambil kita menyiapkan mesin baru tentunya di sana begitu ya Mas Fitra. Baik,
Mas Mitra, terima kasih banyak atas sharing insight yang sudah Anda sampaikan ini terkait dengan bagaimana kita meningkatkan lagi mesin ekonomi Indonesia supaya kita bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Mas Hajib, makasih juga nih atas reviewnya dari dunia usaha terkait dengan kondisi ekonomi dan upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Mitra, Pak Hajib, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fitra, terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.